warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cece Isdawati, kelas 10 OTKP 2 dari Sekolah SMK Negeri 1 Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di sini saya mengikuti perlombaan dakwah remaja dari UKM Kerohanian Faletehan. Mohon doa dan dukungannya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang terhormat pada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Waringin Kurung, yang terhormat kepada Dewan Juri, yang terhormat kepada seluruh panitia UKM Kerohanian Faletehan. Tak lupa pula kepada Dewan Guru dan teman-teman yang sudah mendukung saya untuk mengikuti perlombaan dakwah remaja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema tingkatkan keimanan. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, al-imanu yajidu bil-tha'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Bahwa iman seseorang bisa bertambah karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman seseorang bisa berkurang karena dia sering maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang jadi pertanyaan besar, kira-kira bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, memberikan solusi bagaimana cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita sebagai seorang hamba harus banyak mendengarkan, membaca, mempelajari dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada ayat kauliyah, yaitu alam semesta ini. Gunung, lautan, daratan, hewan, tumbuhan, dan makhluk Allah lainnya. Itu semua merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masih pantaskah kita sebagai manusia, makhluk yang kecil, makhluk yang hina, sombong kepada Allah, takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Justru dengan kita melihat tanda kebesaran Allah, maka semakin banyak pula dan bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul. Hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu karakteristik orang yang beriman disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang artinya, orang-orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, jadathum imana, bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Cara kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyamala alamuttadma amana bihi zahiran wa batinan, yaitu dengan cara kita melakukan amal kebaikan, amal soleh yang bisa meningkatkan keimanan kita baik lahir maupun batin. Kita ambil contoh misalnya, sholatnya kita laksanakan, zakatnya kita keluarkan, puasanya kita kerjakan, sodakohnya tidak pernah ketinggalan. Jangan sebaliknya, ini mah kadang-kadang sholat sering lewat, bahkan sering telat, bahkan yang lebih parah kalau hidupnya hanya diisi dengan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kadar keimanan seseorang bisa diukur dari seberapa banyak ia beramal soleh dan beramal kebaikan. Semakin banyak ia melakukan amal kebaikan, maka semakin bertambah pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan seorang hamba yang mampu menjaga dan mampu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sayang, ayo buka Quran, jangan sering baca cetan, hidup jadi enggak karuan. Sayang, jangan tunggu tua rentan untuk amalkan isi Al-Quran. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.